Judul, Tak Mampu Bayar Hutang, Aku Diselingkuh. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup sepasang suami istri sederhana, Rina dan Darto. Mereka tinggal di rumah panggung tua warisan orang tua Darto. Rina adalah ibu rumah tangga biasa, sementara Darto, meskipun berlabel kepala keluarga, adalah pria yang lebih sering duduk di pos ronda ketimbang mencari nafkah. Ia hanya bekerja jika ada tetangga yang menyuruh membetulkan atap atau mengangkut kayu, itu pun tak selalu dibayar. Rina, yang dulunya gadis cantik dan pintar, kini terlihat lusuh. Ia lelah menjalani hidup yang serba kekurangan. Setiap bulan, ia harus memikirkan biaya makan, listrik, kebutuhan sekolah anak sematawayangnya, Nia, yang baru kelas 3 SD. Karena terdesak, Rina mulai meminjam uang dari Pak Ujang, seorang tukang bank keliling yang terkenal galak namun pengertian terhadap perempuan. Pak Ujang setiap hari naik motor mengelilingi kampung, menagih uang cicilan dari para ibu rumah tangga. Tapi ada yang berbeda dalam perlakuan Pak Ujang terhadap Rina. Ia selalu tersenyum, suka menyentuh lembut lengan Rina saat memberi kwitansi, dan tak pernah marah meski Rina telat bayar. Suatu sore, ketika Rina tak bisa membayar tagihan, Pak Ujang datang ke rumah. "Bu Rina, udah 2 minggu belum setor." "Gimana ini?" tanyanya sambil duduk santai di teras rumah. Rina menunduk, memeluk kedua lutut. "Maaf, Pak. Saya belum ada uangnya. Suami saya belum kerja lagi." Pak Ujang menatap tajam, lalu senyum miring. "Kalau suami nggak bisa nyari duit, ya ibu yang harus putar otak, dong. Tapi tenang, saya orangnya pengertian." Dia mendekat, menepuk-nepuk tangan Rina, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darah Rina tersirat. "Kalau ibu mau, ya kita bisa atur. Gak perlu bayar uang, asal ibu bisa ngerti saya." Rina terpaku. Jantungnya berdebar keras. Ia tahu betul maksud perkataan itu. Ia ingin marah, ingin menampar, tapi wajah anaknya yang kelaparan kemarin malam terbayang. Ia butuh uang. Ia butuh makan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rina menyerahkan tubuhnya untuk melunasi hutang yang tak pernah benar-benar lunas. Sejak saat itu, hubungan gelap antara Rina dan Pak Ujang dimulai. Awalnya hanya karena terpaksa, tapi lambat laun Rina mulai terbiasa. Ia merasa dihargai, dimanja, bahkan kadang diberi uang lebih oleh Pak Ujang. Ia mulai membeli lauk lebih enak, membeli baju baru untuk Nia, dan Darto pun tak curiga karena setiap ditanya, Rina menjawab uang itu dari sisa belanja atau dari arisan tetangga. Namun hubungan itu tak lama tersembunyi. Suatu malam, Nia yang mulai tumbuh besar dan peka, memergoki ibunya keluar rumah diam-diam. Ia mengintip dan melihat Rina masuk ke rumah kosong dekat sawah. Beberapa menit kemudian, Pak Ujang datang dengan motornya. Nia, yang polos, tak tahu apa yang terjadi, tapi hatinya merasa aneh. Ia tak berani cerita. Beberapa bulan berlalu, Rina mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia mual, lemas, dan tidak datang bulan.
Awalnya ia kira hanya sakit biasa. Tapi ketika perutnya mulai membuncit, ia sadar ia hamil. Ia panik. Bagaimana bisa ia mengandung anak dari pria lain sementara ia masih bersuami? Pak Ujang pun awalnya kaget, tapi justru senang. Ibu nggak usah takut. Kalau suami ibu nggak ngurus, ya biar saya aja yang tanggung jawab, katanya dengan suara rendah. Namun Rina tahu, seberapapun Pak Ujang menjanjikan tanggung jawab, ia tetap pria tak bermoral. Kabar kehamilan Rina mulai menyebar setelah para tetangga melihat perubahan tubuhnya. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika Mimin, tetangga julid yang suka menguping, melihat langsung Rina naik motor dibonceng Pak Ujang malam hari. Mimin tak buang waktu. Keesokan harinya, ia menyebar gosip ke warung, ke penjual sayur, bahkan ke pengajian ibu-ibu. Rina itu katanya hamil lagi, padahal si Darto MAH mana pernah tidur sekamar sama dia. Lah, masa sih suami nganggur, tapi istrinya bisa beli bedak, beli lauk mahal? Aneh kan? Berita itu sampai ke telinga Darto. Awalnya ia membela istrinya. Gak mungkin Rina begitu, dia istri setia, katanya membentak orang-orang yang bergosip. Tapi malamnya, Darto memaksa Rina mengaku. "Apa betul, kamu selingkuh?" teriak Darto, matanya merah, tubuhnya gemetar. Rina menangis, menutup wajahnya. Tapi keheningan adalah pengakuan paling menyakitkan. Aku gak sengaja. Aku terpaksa, Mas. Kamu gak ngerti rasanya jadi ibu yang harus mikirin nasi tiap hari. Aku pinjam uang, dia yang tawarin itu semua, aku gak ada pilihan. Darto terduduk. Dadanya sesak, bukan hanya karena rasa malu, tapi karena merasa gagal jadi suami. Tapi egonya sebagai laki-laki lebih besar dari rasa bersalah. Ia menampar Rina, membanting piring. Dan malam itu juga, ia pergi dari rumah. Beberapa hari kemudian, keluarga Darto datang. Mereka menyalahkan Rina habis-habisan, bahkan ada yang memaki dan meludahi. Rina hanya diam, menggendong perutnya yang makin membesar. Ia sudah tidak peduli. Ia hanya memikirkan anak dalam kandungannya dan Nia yang makin hari makin pendiam. Sementara itu, Pak Ujang justru menghilang. Tidak pernah datang lagi ke desa. Konon, setelah mendengar kabar perselingkuhannya terbongkar, ia pindah ke kampung lain karena takut diamuk massa. Rina ditinggal semua orang. Tapi ia memilih bertahan. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Wajahnya sangat mirip Pak Ujang. Tangisnya kencang, seolah menuntut keadilan dari dunia yang tak adil. Rina menamainya Arka, dari kata Arka yang berarti cahaya. Tahun-tahun berlalu. Nia tumbuh menjadi gadis pintar dan Arka, meski anak haram menurut orang kampung, tumbuh sehat dan ceria. Rina bekerja jadi tukang cuci, bersih-bersih rumah, dan sesekali jadi buruh tani. Darto tak pernah kembali, kabarnya jadi pemulung di kota.
Tapi dalam hati kecil Rina, ia tak pernah menyesal mencintai Darto dulu. Yang ia sesali adalah dunia yang memaksanya memilih jalan berdosa karena tak ada siapapun yang menolong saat ia jatuh. Pada suatu pengajian, ustaz kampung bicara tentang taubat dan keikhlasan. Rina duduk paling belakang, mendekap kedua anaknya. Air matanya menetes. Ia tahu hidupnya mungkin sudah tak bisa suci seperti dulu. Tapi ia berjanji akan membesarkan kedua anaknya dengan cinta dan jujur. Di akhir pengajian, seorang ibu bertanya, "Ustaz, apakah perempuan yang pernah selingkuh bisa masuk surga?" Ustaz itu menatap ibu itu, lalu berkata tenang, jika ia pernah berdosa karena terpaksa, lalu bertaubat dan memperbaiki hidupnya, maka Allah Maha Pengampun. Malam itu, Rina tidur dengan hati yang lebih ringan. Bukan karena dosanya hilang, tapi karena ia tahu, selama ia masih hidup, ia masih bisa menebus segalanya dengan cinta, kerja keras, dan doa. Pesan moral. Kisah ini menggambarkan kerasnya hidup perempuan desa yang terhimpit ekonomi dan bagaimana sistem yang timpang bisa memaksa seseorang ke dalam dosa. Namun setiap manusia berhak mendapat kesempatan kedua. Jangan menghakimi sebelum mengerti luka yang ditanggung seseorang.